Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita. Mari kita mendengarkan kembali firman Tuhan. Jadi berita sukacita dalam minggu ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyiannya ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuh. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti sudah sering mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, maka saya tidak akan sampai kepada tahapan ini. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, saya tidak akan bisa merasakan semua ini dengan baik. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Ungkapan ini sering kita dengar muncul dari seseorang itu ketika dia sudah terbebas dari pergumulan-pergumulan hebat di dalam hidupnya. Ataupun kita juga sering mendengar dari seseorang yang menjadi kesaksian ketika dia telah berhasil meraih segala kesuksesannya, segala harapan-harapan di dalam kehidupannya. Atau kita juga sering mendengar ungkapan ini dari seseorang yang dalam sisa-sisa hidupnya dia kemudian merenung di masa tuanya. Bagaimana Tuhan telah menghantarkan dia, bagaimana Tuhan telah menolong dia selama ini, hingga di hari tuanya dia boleh menikmatinya dengan penuh sukacita. Tentu siapapun itu saudara-saudara, kita pernah merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita dengan sadar dan ketika kita dengan penuh sukacita melihat kembali setiap proses perjalanan hidup kita ini, maka di akhirnya kita pasti akan berkata, terima kasih Tuhan. Semua ini hanya karena pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perikop hari ini menceritakan
tentang sebuah nyanyian syukur Daud, di mana dalam nyanyiannya ini dia menceritakan bagaimana Tuhan selalu menolong dia, bagaimana Tuhan selalu melepaskan dia dari segala tangan musuh-musuhnya, dari orang-orang yang selalu berusaha menghimpit dan menyerang dia. Sebuah nyanyian syukur yang dinaikkan Raja Daud, tanda kemenangan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita melihat nyanyian ini juga pernah ia tuliskan dalam Mazmur 18 dengan bahasa yang sama persis dalam 2 Samuel 22 ini. Tentu dari pengulangan yang dia lakukan ini, ia ingin mengatakan bahwa begitu besar kasih Tuhan selalu menyertai dia, begitu indah cara Tuhan selalu menolong dia di dalam kehidupannya. Apalagi ketika kita melihat kitab 2 Samuel 22 ini adalah nyanyian yang dia tulis kembali ketika dia sudah memasuki masa tuanya, ketika dia sudah melewati segala pergumulan-pergumulan itu. Dia telah dimenangkan Tuhan dari segala peperangannya. Dia telah dimenangkan Tuhan dari segala musuh-musuhnya. Jadi di masa tuanya, dia seperti merefleksi kembali, melihat kembali perjalanan kehidupannya yang selalu disertai Tuhan, yang selalu mendapat pertolongan Tuhan. Maka seperti yang kita lakukan pada umumnya ketika kita merasakan pertolongan Tuhan, Daud juga mengatakan dalam nyanyiannya ini, kalau bukan karena Tuhan yang menolong dia, maka dia tidak akan bisa menikmati segala kemurahan ini di dalam kehidupan. Saudara-saudara, kalau kita melihat sejarah kehidupan Raja Daud, maka kita akan menemukan 2 masa yang menjadi masa yang paling kelam dalam kehidupan Raja Daud. Yang pertama, ketika Roh Allah meninggalkan Saul dan lebih memilih Daud untuk menjadi penggantinya, menjadi raja. Di sini adalah suatu masa di mana Daud benar-benar mendapat perlawanan dari Raja Saul. Karena Saul tidak berterima dengan situasi itu, maka dengan segala kuasa yang dia miliki, dia selalu berusaha untuk membunuh Daud supaya dia tetap bertahan menjadi seorang raja. Segala tentara dia kerahkan, segala strategi dia atur, segala upaya dia lakukan untuk membunuh Daud, untuk memusnahkan Daud, supaya tidak menjadi raja. Bisa kita bayangkan saudara-saudara bagaimana Daud digempur habis-habisan. Tentara Daud selalu mengintip dan mencari kesempatan untuk membunuh Daud dimanapun, kapanpun. Tentara-tentara Saul selalu mencari kesempatan itu untuk bisa membunuh Daud. Bahkan Saul sendiri juga turun tangan untuk membunuh Daud. Kita bisa bayangkan bagaimana situasi ini benar-benar menguji kehidupan iman Daud, benar-benar menuntut penyerahan total, hanya perlindungan Tuhan yang menyelamatkan dia. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, dengan pertolongan Tuhan, dengan segala cara Tuhan, Allah kemudian membebaskan Daud, Allah kemudian memenangkan Daud, dan akhirnya dia menjadi seorang raja yang diberkati Allah untuk melanjutkan kepemimpinan Raja Saul. Situasi yang kedua adalah ketika Daud merebut Bathsheba dari Uria untuk menjadi istrinya.
Masa ini juga adalah menjadi masa yang paling kelam dalam kehidupan Raja Daud. Karena akibat perbuatan yang dia lakukan itu, bukan hanya Raja Daud yang mendapat hukuman dari Allah, tapi juga bangsa itu ikut terkena imbasnya. Bangsa itu juga hilang kewibawaan, hilang kehormatan mereka di hadapan Allah. Dan kesempatan ini dilihat oleh bangsa-bangsa lain yang selama ini sudah berusaha untuk menjatuhkan kekuasaan Raja Daud, menyingkirkan keberadaan bangsa Israel. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa lainnya untuk menghancurkan kehidupan bangsa Israel. Tapi lihatlah saudara-saudara, sekali lagi Tuhan menolong bangsa itu. Tuhan menyelamatkan Daud, Tuhan memulihkan kembali, mengangkat kembali bangsa Israel. Sekalipun dalam situasi seperti itu, tapi Tuhan tetap menjadi benteng, Tuhan tetap menjadi perlindungan bagi mereka dari segala serangan-serangan musuh yang datang mau menghancurkan mereka. Itulah sebabnya kita melihat tadi bagaimana Daud menjelaskan, menggambarkan pertolongan Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupannya di tengah-tengah bangsa Israel. Seperti gunung batu yang menjadi tempat perlindungannya yang kokoh, yang tidak tergoyahkan, yang tidak terhancurkan. Begitu juga sebagai sebuah perisai yang selalu melindungi dia, yang selalu menyelamatkan dia dari segala trik, dari segala upaya yang dilakukan oleh musuh-musuhnya untuk membunuh dia. Begitu juga Daud menggambarkan pertolongan Tuhan itu seperti sebuah kota benteng yang teguh, yang menjadi tempat perlindungan mereka, tempat kediaman bangsa itu yang tidak bisa ditembus, yang tidak bisa dimasuki oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa itu tetap hidup di dalam kenyamanan dan keamanan dalam perlindungan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang kalau kita melihat situasi yang sedang dihadapi Raja Daud bersama dengan bangsa Israel pada waktu kekelaman itu, maka tepatlah ia menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Karena Tuhan selalu berulang-ulang memberikan pertolongan kepadanya. Tuhan selalu berulang-ulang membebaskan, menyelamatkan, bahkan melindungi dia dari segala ancaman dan mara bahaya, bahkan yang mencoba mengambil nyawanya. Tapi Daud menyaksikan pertolongan Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Pertolongan Tuhanlah yang membebaskan dia, mengalahkan musuh-musuh, bahkan memberikan kesempatan baginya untuk hidup berkarya, melayani Tuhan, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong Raja Daud, maka dia tidak akan bisa sampai kepada seluruh pencapaian-pencapaian yang telah dia bangun di dalam kekuasaannya. Saudara-saudara, dalam hidup ini, hal ini juga sering mungkin pernah terjadi di dalam kehidupan kita, di mana tanpa kita sadari, Tuhan itu selalu telah berulang-ulang menyelamatkan kita, telah berulang-ulang membebaskan kita, bahkan telah berulang-ulang mengangkat kita, memberi kesempatan kepada kita untuk bangkit, untuk maju, untuk memenangkan pertarungan kehidupan ini, melawan segala goda-godaan, melawan segala pergumulan yang datang kepada kita. Berulang-ulang Allah selalu menolong kita.
Sebab kita tahu apa yang kita raih saat ini. Kita boleh sampai kepada tahapan ini. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, maka kita tidak akan bisa menikmatinya, maka tidak akan bisa merasakannya, tidak akan mampu bertahan, tidak akan mampu terbebas dari kesulitan-kesulitan dan kesusahan yang kita rasakan dalam kehidupan. Maka saat ini juga nyanyian syukur Daud ini menjadi sebuah refleksi perenungan penting di dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada saat Tuhan telah membebaskan kita, menolong kita dari kesusahan kita, tapi ketika kita telah memenangkannya juga, kita bisa sampai kepada tahapan ini. Baiklah nyanyian syukur Daud ini juga kita nyanyikan. Baiklah nyanyian syukur Daud ini juga kita panjatkan yang menjadi kesaksian iman dalam kehidupan kita, sekaligus yang tetap menopang kita untuk tetap menguatkan dan memotivasi kita melewati segala sisa hari-hari yang kita lalui, memenangkan segala kesusahan, pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Sebab kita tahu seiring berjalannya waktu, bertambah tuanya tubuh ini, terkadang iman juga semakin melemah, terkadang hati juga semakin lemah, terkadang pikiran ini semakin lemah untuk melihat cara-cara Allah, untuk melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita ini. Dan tentu seperti yang dialami oleh Raja Daud, pertolongan Tuhan itu selalu hadir menemani. Pertolongan Tuhan itu selalu nyata ketika Daud berseru kepada Allah, ketika Daud meneriakkan pertolongan Allah di dalam kehidupannya. Ia selalu menyerukan nama Tuhan, ia selalu menyerukan, meminta pertolongan Tuhan dalam segala situasi yang telah dia lalui, yang telah dia menangkan dalam hidup ini. Maka nyanyian syukur Daud saat ini, Bapak Ibu Saudara, baiklah juga kita nyanyikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang menghadapi kesusahan, sedang menghadapi beban kehidupan ini, terlebih ancaman-ancaman, terlebih segala yang menghimpit kita, tekanan-tekanan di dalam kehidupan ini. Seperti yang dilakukan Raja Daud, dia berseru kepada Tuhan, dia meneriakkan, memohon pertolongan Tuhan. Ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya dari dalam bait-Nya yang kudus. Ketika dia berseru kepada Allah, dia mendengarkan dengan telinganya dan segera membantu mereka, membantu Anda dalam menghadapi kesusahan itu. Biarlah kita juga selalu berseru kepada Tuhan dalam setiap apa yang sedang kita alami, dalam setiap apa yang sedang kita lalui, memenangkan kehidupan ini. Juga ketika kita telah berhasil melewatinya seperti yang dialami Raja Daud, baiklah nyanyian syukur ini juga kita naikkan, kita panjatkan sebagai tanda syukur kita, sebagai tanda sukacita kita. Karena kalau bukan pertolongan Tuhan, maka kita tidak akan sanggup memenangkan kehidupan ini. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kita tidak akan bisa menikmati segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka selalulah berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Berserulah kepada Allah, Dia akan mendengar dari bait-Nya yang kudus dan akan memberikan pertolongan kepada kita. Itulah yang mau dikatakan dalam Minggu Eksaudi,
yang selalu mengatakan, "Saitani homa suaraku ale Jehovah." Dari nyanyian syukur Daud ini, kita melihat bahwa jika umatnya berseru kepadanya, maka Tuhan akan mendengarkan. Ketika umatnya berseru kepadanya, maka Tuhan akan mendengarkan seruan umatnya. Maka bertahanlah, serukan nama Tuhan. Serukan nama Tuhan di dalam kehidupan, di dalam doa, di dalam nyanyian-nyanyian pujian, di dalam setiap nafas-nafasmu. Biarlah nama Tuhan yang selalu kita sebut. Biarlah nama Tuhan yang selalu ada di hati dan pikiran kita, yang untuk menjaga kita tetap fokus dalam memenangkan pergumulan dalam hidup kita. Tetap semangat dan tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.